Langsung saja, untuk materi kali ini, Bu Nur akan menyampaikan tentang Islamic Lesson, Enrichment and Motivation. Ya. Pengayaan tentang pembelajaran keislaman dan motivasi. Kenapa ini harus disampaikan oleh anak-anakku sekalian? Karena kalian sudah kelas 9 ya, dan akan menempuh jenjang selanjutnya. Jadi pengetahuan dasar mesti kalian pahami dan tertanam dalam diri kalian dengan baik. Perlu kalian ingat kembali anak-anakku sekalian ya, untuk materi kali ini nanti ada vouchernya ya, bagi ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, 3 orang, masing-masing 50.000. Perhatikan dengan baik. Oke, next Pak Dek. Taskib kelas 9 atau penguatan ya, penguatan karakter untuk kelas 9, kelas akhir SMP Islam Citra Nuansa. Next Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan pada kali ini yang pertama yaitu tentang yang pertama menjadi muslim, kemudian yang kedua tujuan beribadah, kemudian yang ketiga dahulukan akhlak, yang keempat menjadi rahmat bagi semua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih ya menjadi muslim itu? Yang pertama, bahasan pertama. Next Pak Ade. Muslim sesungguhnya. Next Pak Ade. Oke. Siapa sih muslim sesungguhnya itu anak-anakku sekalian? Yang pertama, yang dikatakan muslim identik dengan orang Islam. Oleh karena itu, siapakah muslim sesungguhnya itu? Yang pertama, muslim sesungguhnya itu yaitu beriman kepada Allah dan meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu muslim sesungguhnya. Sudah adakah dalam diri kita semuanya ini? Ya. Sudah berimankah kepada Allah kita sampai saat ini? Itu perlu kalian ketahui. Kemudian, muslim sesungguhnya itu adalah mengajak kepada kebaikan. Di bulan baik ini, khususnya bulan Rajab, ya, marilah sama-sama kita banyak berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada orang lain, mengajak orang kepada perbuatan baik dan melarang mencegah kepada perbuatan mungkar. Itu muslim sesungguhnya. Kemudian muslim sesungguhnya itu apa? Yang ketiga yaitu berakhlak. Berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya. Akhlak mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam segala perilaku dan sikap. Itu yang mesti kalian tanamkan sejak sekarang ya, akhlakul karimah dalam diri kalian. Sikap yang kalian tunjukkan seperti apa sekarang ya. Pada masa pandemi kali ini kalian harus bersabar, harus banyak-banyak berbuat baik, terutama di rumah ya, karena kalian belajar dari rumah. Kepada orang tua bagaimana akhlak kalian, kemudian kepada adik seperti apa, kepada teman sebaya kita, tetangga, orang tua, kakek, nenek yang ada di rumah. Itu tunjukkan dalam sikap kalian ya sampai sekarang. Kemudian muslim sesungguhnya itu menebarkan salam atau kedamaian kepada seluruh alam. Yaitu mampu menjadi sosok yang ramah, toleransi, atau menghargai terhadap sesama, saudara, dan umat lainnya. Itu ya teman-teman yang dimaksud dengan muslim sesungguhnya. Oke, next Pak Ade. Adapun refleksi keimanan, istiqomah dalam beribadah dan bekerja. Dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha
jazaa'um bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itu ya teman-teman refleksi keimanan, istiqomah. Kita wajib beristiqomah dalam beribadah. Ibadah sekarang kita sudah istiqomah apa belum? Di rumah masih ada nggak teman-teman yang masih meninggalkan sholat fardu ya, khususnya sholat fardu. Kemudian masih nggak kalian di rumah itu melaksanakan baik ya bagi yang melaksanakan sholat sunnah yang lain ataupun ibadah-ibadah sunnah seperti puasa Rajab itu lebih bagus. Kalau itu dijalankan dengan istiqomah itu akan lebih baik ya. Lagi pula di bulan baik ini, di bulan haram ini ya bulan Rajab. Ada 4 bulan haram, yang pertama bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, itu 3 bulan berturut-turut, kemudian satu lagi yaitu di bulan Rajab. Sekarang ya mudah-mudahan kita semua ya diberi keberkahan pada bulan Rajab ini dan disampaikan kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Next Pak Dek. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan istiqomah adalah memiliki 3 arti, yakni yang pertama istiqomah dalam lisan, dalam perkataan, kemudian istiqomah dalam hati, dan istiqomah dalam jiwa, yang berarti terus beribadah dan taat kepada Allah tanpa henti. Itu ya teman-teman sekalian, perlu kalian pahami. Istiqomahnya itu jangan hanya di lisan saja, tapi dalam hati juga. Dan jangan hati aja ya, tapi harus dilakukan juga oleh jiwa dan lisan kita. Adapun menurut Imam An-Nawawi mengemukakan istiqomah adalah tetap berada dalam keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ulama mujahid juga menyebutkan definisi istiqomah adalah suatu komitmen atas kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim. Berapa kali kita mengucapkan syahadat ketika sholat? Ya. Berapa kali tuh dalam sholat 5 waktu, sehari semalam. Itu harus kita istiqomahkan. Ya. Kemudian menjaga tauhid hingga akhir hayat. Merupakan bukti nyata dari perbuatan yang istiqomah. Nah teman-teman sekalian, ya dari sekarang nih, kalian kuatkan ya keistiqomahan dalam diri kalian untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, mencapai cita-cita kalian, mencapai kesuksesan yang merupakan kesuksesan itu adalah merupakan tujuan dari semua manusia, terutama kita ya, terutama kalian juga sebagai anak didik di SMP Islam Citra Nuansa. Itu yang ini Ibu sampaikan tentang istiqomah. Lanjut Pak. Di antaranya yaitu membangun sikap optimis dan tawakal. Seperti yang telah Ibu ajarkan pada bab pertama di tahun semester pertama ya, pelajaran baru. Kamu atau kalian harus tetap bersikap optimis, kemudian ikhtiar. Setelah optimis, kemudian berikhtiar dan pasrahkan kepada Allah dengan bertawakal dalam segala apapun. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kalian jalankan itu, sikap optimis, kemudian ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah merupakan akhlak yang terpuji, akhlakul karim yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ketiganya ini menjadi kunci meraih kesuksesan hidup. Kalau kita mau sukses, kalau hidup kita mau berkah, bangun sikap ini. Ya, 3 sikap ini yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah usaha, kemudian Allah yang menentukan, kita pasrahkan kepadanya. Jadi jangan merasa bahwa Allah tidak adil, Allah tidak ini, jangan memikirkan seperti itu ya. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah.
Ya, baik di dunia maupun akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jalankan itu. Ibu tahu ya, kalian talentanya macam-macam nih. Setelah lulus ada yang ingin masuk pesantren, ada yang ingin masuk SMA negeri, ada yang ingin masuk SMA atau SMK swasta ataupun negeri. Raih itu sesuai dengan apa keinginan hati kalian. Ya, kalau kalian bersungguh-sungguh dan optimis pasti bisa. Insya Allah. Ibu di sekolah pasti mendoakan dan guru-guru kalian juga mendoakan semuanya. Next, Pak Ade. Dalam ayat Al-Quran telah dijelaskan ya tentang sifat optimis atau berusaha ya, ikhtiar. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Anak-anakku sekalian, sudah siapkah kalian sekarang? Ya, apa yang kalian kerjakan hari ini nanti akan diperlihatkan balasannya di akhirat kelak. Makanya banyak berbuat baik, ya, banyak berbuat amal soleh, nanti akan dilihat balasannya itu kepada kita semuanya di hari akhirat kelak nanti. Oke, next Pak Ade. Yang kedua yaitu tujuan beribadah. Tujuan beribadah sebenarnya untuk apa sih? Boleh diskusi Pak Ade, dibuka teman-teman. Apa sih tujuan kita beribadah di dunia ini? Ada yang bisa menjawab? Boleh? Sebelum Ibu jelaskan, kan udah sering tuh Ibu sampaikan, apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Yaitu untuk ibadah. Kemudian untuk apa? Boleh, kalau ada yang mau menjelaskan, silakan. Angkat tangannya nanti akan dibuka suaranya ya. Biar tidak terkesan hanya satu arah Ibu aja yang menjelaskan, boleh teman-teman? Ada yang mau angkat tangan? Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Memperkuat iman bukan, Bu? Ada apa? Memperkuat iman. Apa? Hah? Memperkuat iman. Siapa itu yang menjawab? Anis. Coba Anis dijelaskan dulu, Anis yang jelas. Bicara yang jelas, biar teman-temannya mendengarkan. Ulangi lagi, nggak usah malu-malu, diskusi aja nggak apa-apa. Teman yang lain juga bisa. Bu, kalau menurut saya begini, boleh. Biasa kayak kita belajar PAI ya, biasa aja, nyantai aja, nggak usah takut. Coba Anis Putri Bia diulangi. Iya kan, kan sholat. Sholat yang agama. Terus berarti mau kita ibadah, memperkuat iman itu, Bu. Kurang jelas Anis suaranya Ibu, kurang begitu dengar. Kan ibadah tuh banyak. Terus kayak terus kan sholat itu yang agama. Nah, jadi kayak apa kalau misalnya banyak ibadah tuh banyak imannya kuat gitu, Bu. Duh. Jelas sih Bu, apa Bu? Tapi jelas ya, kedengar jelas tidak? Kurang jelas ya? Boleh Anis di lewat chat aja ya. Suaranya kurang begitu jelas, Ibu terdengarnya di sini di studio. Boleh diketik
Nanti dibaca sama Pak Ade. Oke, Ibu lanjutkan ya. Tadi tujuan ibadah, manusia diciptakan oleh Allah ini hanya sebagai hamba. Kita semuanya sebagai hamba. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oke, jadi desain manusia itu adalah makhluk pengabdi. Kita disiapkan Allah menjadi hamba, menurut Ustadz Miftahuddin menegaskan. Next, Pak Ade. Kemudian apa sih tujuan beribadah? Ya. Ibadah adalah proses panjang yang menjadikan kita mampu memahami kehidupan kita, sehingga menjadi modal, memiliki kemampuan, orientasi hidup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah ya. Panjang prosesnya. Kemudian tujuan ibadah sesungguhnya, next Pak Ade, tujuan beribadah sesungguhnya yang pertama adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Perlu kalian ketahui, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling di atas segalanya, tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu tujuan beribadah sesungguhnya. Yang pertama adalah ketakwaan. Yang kedua adalah keikhlasan. Ya. Keikhlasan itu kadang-kadang manusia itu mengatakan saya ikhlas, tapi belum tentu hatinya itu ikhlas. Ya, ikhlas dari dalam hati kita, baik dari perkataan, perbuatan, dan dalam hati kita. Ada 3 keterkaitan itu. Itu tujuan ibadah sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, tujuan ibadah sesungguhnya adalah keridhaan. Keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Gimana cara kita mencari ridho Allah? Gampang teman-teman ya. Paling gampang. Kalian mengharapkan ridho Allah itu paling mudah. Yang pertama, kalian hormati orang tua di rumah. Ya, orang tua itu boleh guru, orang tua di rumah. Yang lebih tua dari kita, kakek nenek, hormati itu. Pasti kalian akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham teman-teman? Ya, kalau sekarang di rumah masih ada teman-teman yang suka membantah, kalau orang tua nyuruh sholat masih marah, orang tua nyuruh belajar masih marah, galakan dia dengan orang tua, mulai diperbaiki dari sekarang. Ya, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat itu adalah rahmat, kasih sayang Allah, insya Allah. Kalau 4 ini kita dapatkan, ya, kita menjadi muslim yang sesungguhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ketiga, bahasan yang ketiga yaitu dahulukan akhlak. Akhlak yang kayak gimana sih, Bu? Yaitu akhlakul karimah. Suatu saat, next Pak Dek. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa sih agama itu? Rasulullah SAW menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Lalu orang di samping kanan Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apa sih agama itu? Husnul khuluq, akhlak yang baik, jawab Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa agama itu? Orang yang di sebelah kiri bertanya kembali. Beliau menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Dahulukan akhlak. Ya. Dimanapun kalian berada, akhlak yang baik seperti apa? Jujur. Ya. Dalam segala hal. Kemudian berbuat baik kepada orang. Tidak mudah marah. Ya. Itu tanamkan dalam diri kalian kejujuran dimanapun kalian berada. Kemudian apa sih akhlak yang baik itu? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Next, Pak Ade. Ada? Anis. Apa pertanyaan itu jawabannya? Nanti di akhir ya. Nanti di akhir Ibu, ini tadi pertanyaan dari Anis. Nggak kelihatan kecil-kecil soalnya. Kirim ke WA saya, Pak. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang akhlak yang baik. Apa sih akhlak yang baik? Menurut Imam Al-Ghazali, ya, akhlak disebut baik jika memenuhi 4 unsur yang fundamental. 4 unsur yang penting. Yang pertama adalah kapasitas keilmuan. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu dari sekarang nih. Ya. Walaupun di masa pandemi ini, sabar. Belajar bisa dari mana aja. Cari hal-hal yang positif untuk menambah keilmuan kamu. Bukan hanya dari guru. Ya, bisa jadi kamu belajar dengan lihat internet, lihat tentang wawasan-wawasan tentang keilmuan. Atau dari teman. Atau dari tetangga yang memang dia seorang ilmuwan. Mau belajar tentang kedokteran atau apa, banyak ilmu yang kalian perlu kaji. Itu akan dilihat. Menurut Imam Al-Ghazali yang pertama adalah kapasitas keilmuan. Sampai di mana ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kemampuan menahan amarah. Ya, ketika kita marah, bisa tidak kita menahan amarah? Itu menurut Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, kecakapan menahan hawa nafsu. Ya. Ini yang paling sulit kadang-kadang. Nafsu mengalahkan segalanya. Ya. Itu yang paling tidak bisa kita kendalikan kadang-kadang ya. Kalau kita mempunyai ilmu yang kuat, kemudian kita mampu menahan amarah, mampu menahan hawa nafsu kita, kemudian kita sanggup bersikap adil dalam segala hal, itu disebut akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian akhlak adalah yang paling utama dalam segala hal. Islam datang untuk memanusiakan manusia. Inti Islam adalah akhlak. Karenanya, untuk menjadi manusia seutuhnya, kita mesti belajar akhlak terlebih dahulu. Dari kecil udah diajarin sama orang tua ya. Bagaimana cara kita makan, baca doa. Bagaimana kalau datang ke rumah, ucap salam. Masuk dari luar ke rumah, salam, kemudian cium tangan orang tua. Itu sudah diajarkan. Untuk menjadi manusia seutuhnya kita mesti belajar akhlak terlebih dahulu. Mungkin karena itu pula Nabi SAW menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dahulukan akhlak kalian. Ya, khususnya nih SMP Islam Citra Nuansa, lulus ini akhlaknya harus baik. Baik dalam segala hal, bukan berarti depan ibu guru aja atau depan pak guru yang lainnya. Tapi tunjukkan itu dalam diri kalian, kesadaran. Kemudian yang keempat, bahasan keempat yang terakhir yaitu menjadi rahmat bagi semua. Nanti untuk yang bertanya dibahas nanti ya, setelah pokok bahasan yang keempat. Dengan memahami makna agama yang diyakini, yaitu Islam, adalah agama yang mendambakan perdamaian, maka prinsip perdamaian adalah sebagai salah satu ciri utama agama Islam. Ia lahir dari ajarannya tentang Allah, alam semesta, dan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Prinsip Al-Quran ini dilandasi atas penghargaan Islam sebagai kemanusiaan universal. Karena pada prinsipnya, Islam merupakan agama yang universal. Menurut Dr. Fuad Jabali, yaitu Kepala Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Islam rahmatan lil alamin artinya adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia, alam dan lingkungan. Islam yang dibawa oleh Nabi adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api, udara, dan sebagainya. Oke, gimana sikap Anda?
sikap kita untuk menjadi rahmat bagi alam. Yang pertama, memegang teguh terhadap keyakinan diri sebagai seorang muslim. Yang kedua, bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, bersikap menghargai dan toleran terhadap kepercayaan atau agama orang lain. Itu yang terpenting ya, agar kita menjadi rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih teman-teman untuk bahasan yang Ibu sampaikan tentang keislaman ya, sebagai penguatan karakter kalian di rumah. Walaupun belajar dengan daring, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga 3M. Jangan sampai malas di rumah, kemudian sholat pun malas, makan malas sampai iseng ya, iseng terus mengerjakan atau main game, mentang-mentang kuota banyak dikasih orang tua, tapi anteng dengan kegiatan sendiri. Banyak-banyak berbuat baik di bulan Rajab ini, semoga kita diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, tadi ada yang ingin bertanya, ada yang menjawab, Anis ya? Oke, Anis menjawab. Yang lain siap-siap. Ibu akan buat pertanyaan. Tadi karena suaranya kurang jelas. Jadi Anis mengatakan dan menjawab, kan ibadah itu banyak Bu, contohnya sholat. Kan katanya sholat itu tiang agama. Jadi ibadah itu bisa memperkuat iman. Apa betul penjelasan saya, Bu? Ya, betul sekali, Anis. Ya, Anis, betul sekali jawaban Anis. Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Masuk ke dalam ranah keimanan kita dan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat. Apalagi sholat fardu. Sholat yang wajib. Yang 5 itu ya. Kalau sekarang masih ada yang bolong-bolong sholat subuhnya, diperbaiki dari sekarang. Minta ingatkan kepada orang tua, kalau kesiangan, minta bangunin. Oke, bagus untuk Anis, boleh. Anis ini mendapatkan voucher 50.000 ya. Anis Putri Pia. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Ade. Ibu bertanya ya, siap-siap teman-teman. Itu masih ada yang gambar golkar, itu siapa itu? Ajis ya, mana Ajis? Ada suara? Saya, Bu. Oke, pertanyaan Ibu yang kedua, tadi ada satu untuk Anis Putri Pia yang mendapat voucher 50.000. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pokok bahasan yang Ibu jelaskan tadi? 4 pokok bahasan yang Ibu jelaskan tadi. Pak, lihat anak-anak itu ada yang angkat tangan? Saya Bu. Anak-anak. Bu, saya. Oke, siapa yang ingin menjawab? Sebutkan pokok bahasan yang Ibu jelaskan tadi. Saya Bu. 4. Ajis. Saya siapa Bu. yang angkat tangan? Saya Fakih. Ajis, oke Ajis silakan Ajis. Suaranya biar jelas ya jawabnya ya. Biar teman-temannya dengar. Ketakwaan. Pokok bahasan yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir. Ketakwaan, keikhlasan, keriduan, rahmat. Belum tepat ya Ajis ya, maaf. Pokok bahasan yang Ibu jelaskan tadi yang 4 Jis. Kalau itu tujuan beribadah sesungguhnya yang tadi Ajis jawab. Saya mohon Bu, maaf. saya Bu. Bu. Ada lagi yang mau bertanya selain Ajis? Saya Bu. Oke Fakih, silakan Fakih Mujadid Ihsan. Yang 4 tadi kan Bu? Ya, silakan jawab. Yang pertama menjadi muslim. Ya, betul. Yang kedua tujuan beribadah. Ya, betul. Yang ketiga dahulukan akhlak. Oke, betul. Yang keempat menjadi rahmat bagi semua. Oke, bagus ya untuk Fakih Mujadid Ihsan. Oke, Fakih mendapatkan voucher 50.000. Ya, selamat untuk Fakih.
Yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, terakhir. Siap-siap teman-teman. Apa yang dimaksud akhlak yang baik menurut Imam Al-Ghazali? Adakah yang mau menjawab? Tadi ada 4 ya. Akhlak yang baik menurut Imam Saya Bu, saya mau coba jawab, Talita. Siapa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Saya Bu, Talita. Ah, siapa? Talita, silakan Talita. Akhlak apa? Akhlak yang baik menurut Imam Al-Ghazali itu ya. Itu kalau kita bisa bersikap adil, kita ada keseimbangan ilmu, bisa menahan nafsu sama menahan amarah. Oke, 100 untuk Talita. Selamat ya bagi Talita mendapatkan voucher 50.000 khusus dari sekolah ya, Talita. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Untuk materi penguatan karakter kali ini, 3 orang yang akan mendapatkan voucher. Yang pertama yaitu Anis Putri Pia, yang kedua Fakih Mujadid Ihsan, yang ketiga Talita. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Sebagai penguatan karakter kalian nanti akan mencapai jenjang selanjutnya ya. Semoga sukses dan banyak belajar di rumah dan banyak bersabar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, orang tua, keluarga, kemudian Bapak Ibu guru doakan di sini semoga sehat semuanya dan juga sekolah, yayasan juga doakan ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih. Ya, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Nur akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman udah ikut Zoom. Amin. Yang dapat hadiah nanti langsung ikut Japri aja ya. Saya Bu, saya dapat hadiah kah Bu? Aduh. Tahan apa Bu? Ini mentahan Bu. Nanti besok ada lagi besok. Siap-siap. Oke Bu. 100 GB ya, Bu. Biasanya mentahan Bu. Besok 100. Apa sih Bi udah naik gunungnya Bi? Downhill. Aduh. Kita balap. Asik. Never. Gitu. Bulas ya Bu. Anjay. Dipalok, Bu. Bu, gilip alok, Bu.